Pemerintah Kabupaten Maibrat. Provinsi Papua Barat Daya menyalurkan dana hibah dan bantuan sosial bansos senilai 17 miliar 58 juta yang bersumber dari dana otonomi khusus kepada 140 orang dan 29 gereja yang tersebar di distrik dan kampung di wilayah itu. Penyaluran dana hibah dan bansos diawali dengan sosialisasi aksi perubahan peraturan Bupati Maibrat nomor 79 tahun 2023 tentang standar operasional prosedur penyaluran dana hibah dan bansos pemerintah Kabupaten Maibrat. Bantuan ini merupakan komitmen keberpihakan pemerintah Kabupaten Maibrat kepada masyarakat yang ada di wilayah ini. Secara terperinci, bantuan ini akan disalurkan ke 29 gereja berupa hibah pembangunan dan saranan peribadatan senilai 15 miliar 5 juta dan hibah kepada organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, dana bansos akan dibagikan kepada 3 kategori yakni bansos pendidikan sebanyak 58 orang senilai 715 juta. Bansos kesehatan terdiri dari 24 orang senilai 240 juta dan bansos pemberdayaan ekonomi masyarakat sebanyak 58 orang dengan nilai 1 miliar 53 juta. Jadi baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Jadi tadi kami melakukan sosialisasi terkait soal standar pelayanan pemberian bantuan dana hibah maupun dana bantuan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Maibrat. Tahun ini pemerintah Kabupaten Maibrat memberikan bantuan sebesar baik yang ada di dana hibah maupun dana bantuan sosial sebesar 17 miliar 50 juta. Itu tersebar di bantuan sarana peribadatan bagi masyarakat Maibrat yang ada di wilayah seluruh Maibrat ini, ada di 8 atau 9 denominasi gereja. Dan juga ada bantuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui kios-kios masyarakat kurang lebih sekitar 1 miliar sekian dibantu kepada masyarakat Maibrat, terutama orang asli Papua yang mengembangkan kiosnya mereka, sehingga kita bantu dengan bantuan per orang sekitar 10 juta dari wilayah yang ada di wilayah Aifat, Ayamaru, Aitinyo, Mare dan juga wilayah Ayamaru Utara. Yang berikut adalah bantuan pendidikan untuk anak-anak Maibrat yang sekolah di Papua maupun juga di luar Papua, bantuan-bantuan studi akhir, terutama juga kepada mereka yang sekolah-sekolah yang langka seperti dokter dan juga pilot. Tadi ada satu yang menerima bantuan dari kedokteran untuk menyelesaikan studinya. Dan yang berikut adalah bantuan untuk kesehatan orang Maibrat yang sakit dan lain sebagainya dibantu. Jadi total bantuan untuk dana hibah dan dana bantuan sosial yang ada di sekretariat daerah sebesar 17 miliar 50 juta. Dan ini bersumber dari dana Otsus Papua. Jadi dana Otsus dibagi untuk seluruh orang Papua yang ada di wilayah Maibrat untuk menerima itu. Lalu yang berikut adalah beberapa bantuan-bantuan lain yang akan dilaksanakan adalah misalnya Dinas Koperasi. Besok hari Kamis kita akan bantu juga dalam bentuk barang dan modal usaha kepada masyarakat. Beberapa waktu yang lalu kami memberikan bantuan juga dari Dinas Perindustrian Perdagangan yang diberikan kepada masyarakat Maibrat. Dan ini semua bersumber dari dana Otsus. Apa maksud dan tujuan dari bantuan itu seperti apa? Bantuan ini diberikan kepada masyarakat Papua, terutama masyarakat Maibrat. Pertama, mereka meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama taraf hidup mereka sebagai orang Papua dan sebagai masyarakat Indonesia. Lalu yang berikut adalah peningkatan kesejahteraan, terutama ekonomi masyarakat sendiri. Mungkin harapan kami adalah uang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kalau bisa digunakan dengan baik oleh para penerima, terutama yang untuk urusan gereja. Kalau bisa rumah-rumah peribadatan harus diselesaikan dengan baik. Lalu yang untuk kembangkan ekonomi usaha, kios-kios itu digunakan untuk usahanya dengan baik. Dan untuk yang pendidikan pakai juga untuk pakai dengan baik untuk menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Dan juga biaya untuk kesehatan, uruslah kesehatan dengan baik. Terima kasih.
Sementara itu, Kabakesra Sekretaris Daerah Kabupaten Maibrat Dovinus Wei menjelaskan soal prosedur penyaluran dana hibah dan bansos. Baik, selamat siang. Saya Dovinus Wei SOS, Kabakesra Sekretariat Daerah Kabupaten Maibrat. Dengan ini menyampaikan penjelasan terkait standar operasional dan prosedur pengelolaan hibah bansos di Kabupaten Maibrat. Pengelolaan hibah bansos yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Maibrat itu disusun berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020, dilanjutkan juga dengan Perbuk Bupati Kabupaten Maibrat dan yang menetapkan tentang prosedur penyaluran hibah dan bansos. Pemerintah Kabupaten Maibrat dalam menyalurkan hibah dan bansos berpedoman pada standar operasional dan prosedur penyaluran hibah dan bansos, di mana setiap pemohon menyampaikan permohonan atau proposal. Tahap pertama adalah mengajukan proposal. Setelah proposal diterima akan direkap, kemudian diajukan atau dinaikkan kepada tim TAPD untuk mendapatkan sinkronisasi ataupun semacam perhitungan penetapan di dalam anggaran KUA PPAS untuk ditetapkan bagi penerima hibah dan bansos. Setelah itu akan dikirim kembali, dan setelah dana atau plafon dana yang ditetapkan, kita akan menetapkan di dalam sesuaikan dengan proposal-proposal dari bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan. Setelah itu kita akan melakukan menetapkan daftar penerima untuk tahun berjalan dengan surat keputusan Bupati. Setelah daftar penerima ditetapkan, langkah selanjutnya adalah pemohon itu akan diberitahukan bahwa proposalnya telah dijawab, berapa dana atau besaran dana yang ditetapkan. Langkah yang berikutnya, pemohon akan mengajukan satu surat permohonan penggunaan besaran dana yang telah ditetapkan, dan setelah surat itu diajukan, langkah selanjutnya dia akan menandatangani ada beberapa dokumen, yaitu pertama berita acara, yang kedua fakta integritas, yang ketiga bagi lembaga organisasi kemasyarakatan atau keagamaan, mereka akan menandatangani nota perjanjian hibah daerah. Nah, setelah itu juga bagi penerima bansos akan menandatangani berita acara, fakta integritas, dan akuntansi. Kemudian setelah penggunaan, mereka akan diwajibkan untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang, di mana pertama dibuatkan surat ditujukan kepada Bupati, kemudian lampiran-lampirannya adalah proposal yang pernah diajukan, kemudian fakta integritas atau NPHD, dan berita acara yang ditandatangani akan dilampirkan. Setelah itu rincian belanja, kemudian diikuti dengan bukti-bukti belanja dan dokumentasi daripada penggunaan dana bantuan hibah ataupun bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dengan harapan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat atau lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dalam mengikuti prosedur penyaluran hibah dan bansos yang baik, maka akan membantu pemerintah dalam pengelolaan administrasi keuangan di Kabupaten Maibrat, khususnya di bidang hibah dan bansos. Dengan demikian pemerintah bisa leluasa dan terus akan bisa memberikan bantuan yang lebih besar lagi di bidang-bidang yang menjadi bidang pelayanan bantuan sosial, yaitu hibah dan bansos yang akan lebih baik lagi. Selanjutnya, Kabak Perencanaan dan Keuangan Setda Maibrat Elimas Howai lebih menjelaskan soal rincian realisasi dana hibah dan bansos yang diberikan kepada masyarakat Maibrat. Rincian penerima manfaat yang tahun ini
yaitu sarana peribadatan, yaitu 29 jemaat yang kita bantu. Ya, 29 jemaat yang kita bantu itu dengan totalnya 15 miliar 50 juta. Nah, jadi ini dikhususkan bagi ada yang sudah peningkatan, ada yang langsung dari biaya peresmian, dan ada yang membangun. Nah, 3 kategori yang kita bantu. Nah, terus yang kedua yaitu bantuan untuk pendidikan, yaitu 58 orang yang total biayanya 715 juta. Ini peruntukan untuk anak sekolah yang ada yang S2, ada dokter spesialis, terus ada yang mengakhiri studi akhir, ada yang sedang dalam perkuliahan namun terbantu di biaya. Itu yang kami bantu dengan total 715 juta. Yang ketiga yaitu bantuan untuk biaya pengobatan, yaitu biaya kesehatan bagi orang berat dan sakit. Kami pun daerah Kabupaten Mebrat memberikan kewajiban untuk memberi subsidi biaya kesehatan, yaitu 240 juta dengan 24 orang. Dan ini data awal, nanti data seterusnya pasti akan bertambah karena orang sakit ini pernah minta, pasti dia akan bertambah. Nah, jadi dan kami tetap masih menerima bantuan lagi yang sudah 24 orang, sudah dana yang kami siapkan itu 240 dengan rincian satu pasien atau orang sakit itu dapat 10 juta. Nah, terus yang berikut adalah bantuan untuk ekonomi kemasyarakatan. Di dalamnya ada kios, di dalamnya ada BBM, di dalamnya itu juga ada perikanan, di dalamnya ada kerajinan tangan. Nah, dia nilainya bervariasi. Ada yang sifatnya kita meningkatkan usaha, ada yang sifatnya kita bantu untuk memulai. Nah, itu yang kami lakukan di tahun ini. Semoga Kabupaten Mebrat ini bisa sama dengan tempat-tempat lain yang kewajiban pemerintah daerah untuk dapat mendorong dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya, mungkin maksud dan tujuan dari bansos ini untuk masyarakat sekitar. Apakah memang keberpihakan atas semua? Iya, yang pertama maksud daripada tujuan bantuan ini amanat undang-undang. Amanat undang-undang Otsus 21 maupun 22 tahun 2021 yang intinya bahwa berpihakan kepada orang asli Papua dengan 3 unsur. 4 yaitu pendidikan, agama, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Yang ini adalah pemberdayaan ekonomi. Nah, ini pemberdayaan ekonomi itu luas, baik itu pendidikan, baik itu ekonomi pemberdayaan, itu peningkatan ekonomi, dan sehingga orang Mebrat tidak bisa rasa bahwa tidak ada sentuhan lagi dari pemerintah, padahal selama ini kita sentuh mereka terus. Jadi sehingga tidak bisa ada masyarakat rasa bahwa pemerintah tidak melayani, tapi pemerintah sudah melayani. Dan harapan masyarakat yang kita bantu ini terus berkembang dan terus maju dan bersaing dengan saudara-saudara kita di tempat lain. Ya, kalau untuk pendidikan sudah bisa hari ini dari sini keluar tangan berita acara langsung ke bank untuk posting. Nah, kalau untuk biaya kelembagian dengan ekonomi dan lain, minggu berjalan lagi kita proses administrasi ini SP2D-nya hari Senin. Baru para penerima ke bank untuk melakukan proses pencairan. Oke, Pak. Sekian dan terima kasih. Terkait dengan kegiatan hari ini, pada prinsipnya nih pemerintah sudah memulai mengambil langkah-langkah terkait dengan sosialisasi kepada warga masyarakat supaya mereka tahu bagaimana tentang mekanisme dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pemanfaatan uang, dan kepada siapa yang berhak harus mendapatkan uang tersebut, sehingga apa yang sudah dilakukan di hari ini memberikan pendidikan yang baik kepada warga masyarakat supaya ke depan nanti mereka bisa
jika mengajukan permohonan kepada pemerintah, mereka sudah tahu prosedurnya seperti apa, sehingga ini bisa keuangan negara ini akan tepat sasaran dan prosedurnya bisa dapat dipertanggungjawabkan, baik itu kami pemerintah maupun mereka warga yang berhak untuk mendapat tersebut. Ya, itu harapan kita. Sehingga selama ini kita juga tadi juga dijelaskan ada regulasi, terutama peraturan bupati ya, peraturan nomor 79 itu sebagai dasar untuk dalam penentuan kebijakan prosedur, terutama SOP standar operasional prosedur yang ada, sehingga bisa diketahui nanti setelah ini akan kita publikasikan kepada semua warga masyarakat melalui media-media yang ada, terutama medsos ya, supaya bisa dipahami, dipelajari, dipahami oleh masyarakat.